Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah singkat termodinamika. Bersama saya Faisal. Kali ini kita akan membahas mengenai tingkat keadaan atau state. Tingkat keadaan adalah suatu kondisi, suatu sistem yang dideskripsikan oleh sifat-sifat termodinamikanya. Maka dari itu tingkat keadaan harus memiliki dua atau lebih sifat termodinamika. Pada contoh ini dapat dilihat bahwa tingkat keadaan ini memiliki dua sifat termodinamika, yaitu temperatur dan tekanan. Di sini kita bisa lihat temperaturnya adalah 80 derajat Celcius dan tekanannya adalah 5 megapascal. Dimana jika kita lihat tingkat keadaan tersebut di diagram TU, yaitu diagram temperatur dan energi dalam, maka tingkat keadaan tersebut berada di titik ini, yaitu pada tekanan 5 megapascal dan temperatur 80 derajat Celcius, di mana garis hitam yang melewati kubah ini adalah garis isobarik pada 5 megapascal. Dapat kita perhatikan bahwa tingkat keadaan itu dapat kita anggap seolah seperti titik koordinat pada diagram TU ini. Jadi jika kita memiliki tekanan yang sama 5 megapascal katakan, tetapi memiliki temperatur yang berbeda. Sebagai contoh, kita memiliki temperatur 90 derajat Celcius. Maka tingkat keadaannya pun berubah. Yang berawal dari titik 80 derajat Celcius dan 5 megapascal berubah menjadi 90 derajat Celcius dan 5 megapascal. Di mana titik koordinatnya pada diagram TU adalah berbeda. Itu yang kita sebut sebagai tingkat keadaan atau state. Contoh lain adalah tingkat keadaan pada air. Jika kita memiliki suatu wadah atau suatu silinder tertutup yang di dalamnya terdapat air dengan tekanan 1 atmosfer dan temperatur 20 derajat Celcius. Lalu di atas air tersebut dibebankan atau ditutup suatu piston yang bergerak bebas ke atas dan ke bawah dan dianggap tidak bergesekan dengan dinding silindernya. Lalu air tersebut dipanaskan sehingga temperaturnya akan naik. Pada state kedua, kita memiliki kondisi yang berbeda atau tingkat keadaan yang berbeda karena terdapat salah satu sifat termodinamika yang berbeda, yaitu temperaturnya. Karena tadi kita memanaskan silinder ini, maka temperaturnya naik dari 20 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Lalu berikutnya pada state 3, karena silinder ini terus dipanaskan, maka sebagian fluidanya, sebagian airnya berubah menjadi uap. Di sini sebagiannya berubah menjadi uap. Tetapi dia masih memiliki sifat yang sama, yaitu 1 atmosfer dan 100 derajat Celcius. Tetapi ada satu sifat termodinamika yang lain yang membedakan antara state 2 dan state 3, yaitu adalah fraksi uap. Yaitu fraksi uap adalah berapa persentase massa uap air dibagi massa air yang masih dalam fase cairan. Maka dari itu terdapat dua bagian, yaitu yang pertama saturated vapor atau uap jenuh, yang kedua adalah saturated liquid atau cair jenuh. Maka karena state 3 ini memiliki sifat termodinamika tambahan, maka state-nya berbeda dengan state 2. Dan karena piston ini dapat bergerak bebas ke atas dan ke bawah tanpa gesekan, maka bisa kita anggap tekanannya sama 1 atm. Lalu berikutnya state 4, piston ini masih tetap dipanaskan hingga semua cairan air yang di dalamnya berubah menjadi uap, sehingga fraksi uap yang ada di dalam piston ini semuanya 100% adalah uap. Maka ini bisa kita sebut fasa air di dalam piston ini adalah uap jenuh. Tentu karena fraksi uap berbeda
tentu karena fraksi uap state 4 berbeda dengan fraksi uap state 3, maka tingkat keadaannya tentu juga berubah. Di mana state 4 memiliki 100% fraksi uap. Lalu jika piston tersebut tetap dipanaskan terus, maka temperaturnya akan naik karena seluruhnya sudah berfasa uap, maka temperaturnya akan naik kembali dari 100 derajat menjadi 300 derajat. Nah, tentu state 4 dan state 5 berbeda karena salah satu sifatnya yaitu temperatur berbeda pula. Maka state 5 ini memiliki tingkat keadaan yang berbeda dari yang state 4. Dulu kita pernah mempelajari bagaimana air berubah fasa dari cair menjadi uap. Pertama dari state 1 dalam kondisi liquid atau dalam kondisi cairan penuh, lalu dipanaskan naik temperatur yang menjadi 2, dan jika dipanaskan terus maka sebagian cairan tersebut atau sebagian air tersebut akan menguap, perlahan menguap, dan fraksi uapnya akan bertambah sampai dia state 3, lalu bertambah semua sampai fraksi uapnya 100%. Sampai jika dia sudah dalam titik uap jenuh, maka jika dipanaskan lagi dia akan naik temperaturnya hingga state 5 di sini. Dapat kita lihat lagi bahwa setiap state di sini direpresentasikan oleh titik koordinat yang berbeda pada suatu diagram. Dalam hal ini diagram TV, yaitu temperatur dan volume. Di sini kita dapat melihat diagram yang sama yaitu TV, tetapi di sini kita bisa melihat suatu kubah. Kubah ini merepresentasikan garis saturasi liquid dan saturasi vapor. Saturasi liquid adalah tingkat keadaan pada air di mana air tersebut baru akan menguap, baru mau mulai menguap ya. Lalu saturated vapor adalah di mana tingkat keadaan air tersebut seluruhnya sudah menguap atau dalam kondisi uap air baru akan mau terkondensasi. Lalu terdapat garis putus-putus yang melewati kubah tersebut, yaitu adalah garis isobarik di mana sepanjang garis tersebut tekanannya konstan. Dan semakin tinggi tekanannya maka garis tersebut akan berpindah semakin ke atas. Dapat kita lihat di sini bahwa garis isobarik yang berada di dalam kubah garisnya adalah garis horizontal. Artinya selama di dalam kubah temperatur dan tekanannya tidak berubah. Maka garis-garis ini adalah garis isobarik dan garis isotermal. Cukup sekian kuliah singkat termodinamika kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kuliah ini bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.